Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami di mata kuliah Accounting Foundation. Nah, kali ini kita bertemu di sesi kelima. Jadi, sesi kelima ini nanti kita masih membahas mengenai pedoman penting dalam akuntansi. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai pedoman ke-1 yaitu pengertian akuntansi, kemudian pedoman kedua persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita ke pedoman ketiga yaitu apa? Siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi sendiri itu ada tahapannya, tetapi nanti kita kali ini akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana yaitu tahap awal, yaitu tahap pencatatan atau jurnal. Nah, lanjut saja, di mana di dalam tahap pencatatan dalam akuntansi itu ada 2 tahapan. Nah, yaitu yang pertama, kalian harus menganalisis mengenai bukti transaksi. Jadi setelah bukti transaksi tersebut dianalisa, nah kemudian kalian yaitu yang kedua yaitu mencatat transaksi ke dalam buku jurnal. Nah, dimana setelah selesai semua kita akan menjabarkan satu persatu mengenai analisis bukti transaksi itu seperti apa. Nah, ini bisa kalian lihat. Jadi kita nanti membahasnya satu persatu, yaitu tahapannya. Yang pertama kan kita menganalisis nih bukti transaksi. Nah, bukti transaksi sendiri di suatu perusahaan itu ada 2, yaitu bukti transaksi internal dan juga bukti transaksi eksternal. Nah, di mana bukti transaksi internal itu ada 3, yaitu ada bukti kas masuk, ada bukti kas keluar, dan ada memo. Nah, dimana dari sini kita lihat kalau kas masuk itu pastinya saat ada penerimaan kas. Kalau kas keluar itu pastinya saat ada pengeluaran kas. Nah, memo sendiri, memo biasanya itu merupakan catatan. Catatan biasanya kalau di perusahaan itu diberikan oleh atasan untuk melakukan suatu penyesuaian. Nah, itu makanya ada memo. Dan bukti transaksi internal sendiri ini itu hanya diperuntukkan atau hanya digunakan di dalam internal perusahaan saja, bukan untuk pihak luar. Nah, kemudian selain ada bukti transaksi internal, itu ada bukti transaksi eksternal. Nah, bukti transaksi eksternal itu ada 2 macam, yaitu yang pertama bukti dari perusahaan lain dan juga bukti dari pihak bank. Nah, dari perusahaan lain itu contohnya apa? Contohnya kayak kwitansi, faktur, nota kontan, nota debit atau kredit. Dan bukti dari pihak bank itu seperti rekening koran, bukti setoran bank, cek, dan juga biliet giro. Nah, itu merupakan bukti transaksi eksternal. Nanti Ibu kasih contohnya satu persatu ya. Oke. Yang kedua, setelah tadi kita menganalisa bukti transaksi, apakah itu termasuk dalam internal perusahaan atau masuk ke dalam eksternal. Nah, setelah kita analisa, kita selanjutnya yaitu mencatat transaksi keuangan ke dalam buku jurnal. Nah, di mana dalam hal ini sebelum membuat jurnal kita harus tahu dulu di dalam jurnal itu ada sebuah akun. Nah, akun sendiri itu apa? Akun sendiri itu merupakan penamaan atau penomoran setiap transaksi keuangan. Nah, di sini akun itu dibagi menjadi 2, yaitu akun real dan akun nominal. Nah, setelah ini kita akan lanjut membahas mendalami akun real dan juga akun nominal. Nah, akun real sendiri bisa kalian lihat, akun real itu dia sama halnya dengan rumus persamaan dasar akuntansi. Jadi perlu digarisbawahi, kalau akun real itu sama halnya dengan rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu ada aset, ada utang, dan juga ada modal. Nah, di mana di aset ini ada aset lancar, ada aset tetap, dan aset tidak berwujud. Sudah pernah kita bahas di sesi 2. Jadi aset itu apa saja? Kayak aset lancar itu berarti aset seperti kas, kayak piutang usaha, piutang wesel, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan perlengkapan. Nah, sedangkan aset tetap itu biasanya yang nilai gunanya itu lebih dari 1 tahun, seperti peralatan, tanah, gedung atau bangunan, mesin, kendaraan. Sedangkan aset tidak berwujud itu seperti goodwill, hak paten, kemudian merek dagang, hak sewa, dan franchise. Nah, itu yang masuk ke dalam aset. Kemudian yang masuk ke dalam utang, di mana utang ini ada utang jangka pendek. Nah, utang jangka pendek sendiri itu ada utang usaha,
Ada utang wesel, ada utang gaji, ada utang bunga, dan pendapatan diterima di muka. Nah, ini pendapatan diterima di muka kenapa dia beda sendiri kayak gitu ya kan. Kenapa pendapatan diterima di muka itu dia tidak masuk ke dalam modal Bu, tetapi kenapa dia masuk ke dalam utang. Nah, contohnya tuh seperti ini. Misal kita tuh punya usaha ya kan. Kita punya usaha, kemudian usaha bengkel. Kita punya usaha bengkel, kemudian ada pelanggan nih datang ke kita, dia ingin menyervis mobilnya. Nah, dia sudah memberikan uang kepada kita, akan tetapi kita belum melakukan jasa servis, tetapi kita diminta untuk melakukan jasa servis minggu depannya. Nah gitu, tetapi kita sudah menerima uang dari pelanggan tersebut di hari itu, tetapi kita baru melakukan jasa kita minggu depannya, kita baru nyervis mobilnya minggu depannya, makanya itu masuk ke pendapatan diterima di muka. Kenapa masuk ke utang? Karena kita masih utang jasa yang belum kita lakukan kepada pelanggan, makanya itu masuk ke dalam utang. Nah itu oke. Nah ini utang jangka panjang tuh, contohnya apa? Utang bank dan utang hipotek. Utang bank pasti sudah tahu ya kan. Nah utang hipotek sendiri itu merupakan hutang, yaitu istilahnya hutang dengan jaminan barang kita. Jadi kalau kita mau meminjam ke bank, terus kita mempunyai sebuah barang, contohnya sertifikat, nah kita memberikan jaminan barang kita kepada pihak bank, nah itu namanya hutang hipotek. Dan nanti biasanya hutang hipotek itu jangka waktunya lebih dari 1 tahun, makanya masuk ke hutang jangka panjang. Nah kemudian ini ada modal. Nah modal cuma satu, yaitu privo atau pref. Nah dimana di sini dia itu kebalikannya. Jadi kalau modal bertambah itu kan di bagian kredit, tetapi kalau prive itu bertambah di bagian debit. Kenapa? Karena adanya prive itu kan berarti mengurangi modal ya kan, berarti modal itu minus berarti otomatis masuk ke dalam debit. Nah itu. Nah setelah kalian tahu akun real, kalian lanjut ke akun nominal. Nah akun nominal sendiri itu ada pendapatan dan juga ada beban. Nah ini kalau tadi yang akun real itu dia kan sama halnya dengan rumus persamaan dasar akuntansi. Nah kalau akun nominal ini sama halnya dengan komponen dari laporan laba rugi. Masih ingat kan rumus laporan laba rugi, yaitu pendapatan dikurangi beban. Nah makanya akun nominal ini itu merupakan komponen dari laporan laba rugi. Nah dimana di sini itu ada pendapatan dan juga beban. Pendapatan sendiri itu dibagi menjadi pendapatan usaha dan juga ada pendapatan di luar usaha. Nah pendapatan usaha itu seperti apa? Contohnya kayak pendapatan jasa kayak gitu. Kemudian pendapatan di luar usaha itu seperti apa? Seperti pendapatan komisi, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. Nah ya itu. Kemudian di beban. Nah beban usaha sendiri ini kan ada beban usaha dan ada beban di luar usaha. Nah dimana beban usaha itu yang masih ada hubungannya dengan usaha, yaitu contohnya beban gaji, kayak kita membayarkan gaji, beban listrik, air dan telepon, dan beban sewa. Nah ini yang masih banyak sekali kadang mahasiswa yang bingung mengenai beban sewa dan juga sewa dibayar di muka. Nah jadi gini, perbedaan antara sewa dibayar di muka, kalau sewa dibayar di muka ini kan dia masuk ke dalam aset, akan tetapi kalau beban sewa itu masuk ke dalam beban ya kan. Jadi bedanya gini, kalau sewa dibayar di muka itu contohnya kita tuh punya usaha. Nah kita tuh baru membuka usaha kita, kemudian kita menyewa sebuah gedung. Nah kita menyewa sebuah gedung, kita bayar di awal, kemudian tetapi gedung tersebut kan belum kita gunakan ya kan, tetapi kita sudah membayar. Nah makanya itu masuk ke dalam sewa dibayar di muka, karena kita sudah membayar tetapi kita belum merasakan manfaatnya, makanya itu masuk ke sewa dibayar di muka. Akan tetapi bedanya dengan beban, kalau beban itu kita sudah istilahnya sudah merasakan manfaatnya. Contohnya aja kayak beban gaji, biasanya kan beban gaji kan dibayarkan di akhir bulan. Kemudian beban listrik, air, telepon, kita sudah istilahnya merasakan manfaat dari listrik, dari air, dari telepon. Nah barulah di akhir bulan kita membayar. Makanya kalau yang masuk beban itu sesuatu yang sudah ada manfaatnya atau yang sudah kita nikmati, itu masuk ke dalam beban. Bedanya seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya beban di luar usaha itu kayak beban bunga dan beban administrasi bank. Nah kita lanjut
Nah, setelah tadi kita tahu akun real dan juga akun nominal, nah ini perlu banget kalian pahami. Kalau bisa kalian dihafalkan yang masuk akun real itu apa saja, yang masuk akun nominal itu apa saja. Ini sangat penting, istilahnya kayak kunci untuk kita bisa membuat laporan keuangan yang baik dan benar ya. Nah, makanya kita harus benar-benar memahami mengenai akun real, akun nominal, dan juga nanti ada akun saldo normal. Nah, akun saldo normal sendiri ini masih ada hubungannya sama akun real dan akun nominal tadi. Nah, dimana di sini yaitu untuk menentukan debit dan kredit. Nah, kalian bisa lihat nih, ini ada kode akun, ada 1 2 3 4 5. Nah, kemudian di mana di sini ada nama akunnya. Akunnya kalian ambil dari akun real. Akun real tadi apa saja? Ada aset, ada utang, ada modal. Kemudian akun nominal ada apa? Ada pendapatan dan juga ada beban. Nah, kemudian saldo normalnya itu contohnya aset itu ada di bagian debit, utang itu ada di bagian kredit, modal itu ada di kredit, pendapatan itu ada di kredit, dan beban itu ada di debit. Nah, ini jangan sampai keliru antara pendapatan dan juga beban. Nah, biasanya banyak yang berspekulasi gini, loh, pendapatan itu kan kita menerima, kenapa dia masuk ke kredit kayak gitu, kenapa dia tidak berada di debit malah dia di kredit. Nah, intinya gini teman-teman, kalau pendapatan itu kan dia mempengaruhi modal ya kan, dia mempengaruhi modal, makanya dia itu berada di sisi kredit, sama halnya kayak modal. Nah, ini makanya kalau di persamaan dasar akuntansi di tabelnya itu kan pendapatan itu masuk ke dalam modal ya kan, karena dia mempengaruhi modal. Nah, itu jangan sampai keliru ya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah saldo normalnya. Nah, kemudian kalau saldo plus, saldo minus gimana? Ya gitu. Contohnya gini, ke akun aset. Yang masuk aset itu contohnya apa? Bisa kalian lihat, yang masuk aset itu contohnya ada kas. Ada kas. Kas kalau dia bertambah, itu dia ada di bagian apa? Ada di bagian kredit. Di bagian debit, maaf. Jadi kalau kas bertambah itu kan ada di bagian debit, tetapi kalau kas berkurang itu ada di bagian kredit. Nah, itu. Kalau utang itu kalau bertambah dia ada di bagian kredit, kalau utang berkurang dia ada di bagian debit. Jadi kalau bertambah dia di kredit, kalau dia berkurang ada di debit. Nah, kalau modal sendiri kalau dia bertambah itu ada di kredit, kalau berkurang itu ada di debit. Nah, gitu, sama halnya kayak pendapatan, karena dia mempengaruhi modal dan merupakan komponen laba rugi, jadi dia sama, yaitu kalau bertambah dia di kredit, kalau berkurang dia di debit. Sedangkan beban kalau bertambah di debit, kalau berkurang dia di kredit. Nah, ini biar kalian semakin paham, ini Ibu kasihkan contoh untuk kalian. Jadi ini bisa dilihat, ini merupakan bukti transaksi penerimaan kas dari suatu perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu ada suatu bukti, di mana ini merupakan bukti internal ya, yang seperti tadi Ibu lihat. Kita analisis dulu. Jadi tahapannya sebelum mencatat kita analisis dulu nih. Analisis buktinya, ini merupakan bukti internal, perusahaan, yaitu kas masuk ya kan, bukti kas masuk atau bukti penerimaan kas. Nah, di mana di sini ada keterangan nih, telah diterima dari Nyonya Kartika, kemudian uang sebanyak 10 juta sebagai guna membayar penyetoran modal pertama perusahaan. Berarti kalau ada penyetoran modal otomatis kasnya bertambah, kemudian modal juga bertambah. Nah ya, kemudian lanjut, setelah kas bertambah kita akan bikin jurnalnya. Kas masuk apa? Kas masuk akun aset ya kan, ini sudah jelas. Kas masuk akun aset lancar. Nah, aset lancar masuk akun aset. Jadi kalau kasnya bertambah, otomatis dia di bagian debit. Nah, dia di bagian debit ya kan, betul nggak ini ya, di bagian debit kasnya. Kemudian modal itu bertambah. Modal kita lihat akun modal kalau bertambah di bagian apa? Ini plus, yang plus. Kalau bertambah di bagian kredit, berarti kita taruh modal di bagian kredit. Kita taruh modal ini, kita masukkan ke bagian kredit. Nah, caranya seperti itu. Jadi jurnalnya sudah jadi, kas pada modal senilai 10 juta. Nah, seperti itu. Kemudian Ibu kasih contoh lagi nih.
Sekarang bukti pengeluaran kas masuk bukti internal ya kan, kita analisis dulu, ini masuk ke bukti internal, kita analisis, setelah kita analisis kita catat. Nah kita analisis dulu, dibayar kepada Tuan Tono, dibayar berarti kalau dibayar otomatis kalau membayar membeli itu yang berkurang apa? Yang berkurang kasnya. Nah berkurang untuk apa? Berkurang untuk membayar sewa kantor selama 1 tahun. Nah karena kantornya itu baru dibuka, otomatis kan belum kita manfaatkan, belum ada nilai manfaatnya. Nah makanya masuk ke sewa dibayar di muka, bukan masuk kepada beban sewa. Nah ini jadi sewa dibayar di muka plus, oke. Jadi kalau kas kan masuk ke aset, kas masuk ke aset. Kalau asetnya negatif itu berarti di bagian kredit. Coba masuknya kemana? Bener ya, jadi kas masuk ke kredit. Nah kemudian sewa dibayar di muka masuk ke apa? Masuk ke aset lancar, jadi dia masuk ke akun aset. Nah akun aset kalau dia plus berarti di bagian debit. Nah dia ada di bagian debit, betul. Nah ini ya, betul ya. Jadi jurnalnya sewa dibayar di muka pada kas senilai 1.800.000. Nah itu oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini itu tadi sudah contoh bukti kas masuk dan kas keluar dari internal perusahaan. Kemudian kita lanjut ke bukti dari eksternal perusahaan. Contohnya apa? Kayak nota kontan. Nah ini Bu kasih contoh nota kontan. Kita analisis dulu nih, nota kontan masuk ke apa? Masuk ke bukti eksternal, yaitu di mana dia masuk ke bukti yang masuk ke dalam perusahaan, bukan yang bank ya. Jadi nota kontan itu masuk ke bukti dari perusahaan lain, bukan dari bank. Nah kalau udah ada kata kontan, dibayar secara kontan berarti sama aja dibayar secara tunai. Nah makanya ini nota kontan atau nota tunai, jadi dibayar tunai. Nah ini kepada siapa? Salon Kartika, berarti Salon Kartika itu membeli peralatan salon. Nah berarti kita membeli peralatan salon, dimana kalau kita membeli otomatis kasnya berkurang atau minus. Nah kemudian kalau kas berkurang untuk membeli peralatan salon berarti peralatan salonnya bertambah. Oke, peralatan salon bertambah. Nah kalau kas berkurang itu kan masuk aset, aset berkurang di bagian kredit nih ya. Jadi kalau kas itu paling gampang diingat, jadi kas itu mesti masuk aset, kalau dia berkurang itu masuk ke kredit. Jadi silahkan dituliskan di kredit kasnya. Kemudian peralatan masuk ke apa? Ke aset juga, aset tetap. Nah aset tetap kalau dia bertambah, kita lihat ke saldo akun normal. Aset kalau bertambah di debit, makanya kita masukkan peralatan di bagian debit, yaitu peralatan pada kas jurnalnya. Oke teman-teman, mudah sekali kan. Nah setelah itu lanjut lagi, ini ada transaksi lagi. Kan tadi sudah transaksi eksternal nih, nota kontan. Nah selain nota kontan lagi, ini ada transaksi lagi. Ini contoh transaksi apa? Coba dianalisis dulu. Nah dianalisis dulu, oh ini ada tulisan faktur. Oke, faktur. Nah faktur itu merupakan kalau kita analisis itu merupakan bukti dari apa? Dari pihak eksternal. Nah pihak eksternal. Nah kalau faktur itu nggak jauh-jauh dari apa sih? Nggak jauh-jauh dari hutang. Nah hutang berarti ini merupakan faktur di mana kepada Salon Kartika Semarang. Nah berarti kita membeli perlengkapan, ini keterangannya perlengkapan, yaitu secara hutang karena ada faktur ya kan, secara hutang. Otomatis kalau kita berhutang, utang kita bertambah. Nah utang kita bertambah, kemudian yang bertambah apa lagi? Yang bertambah yaitu perlengkapan kita juga bertambah karena kita membeli perlengkapan. Nah utang, kita coba lihat ke hutang, kita lihat ke utang kalau nilainya plus dia ada di bagian apa? Ada di bagian kredit. Bener gak nih ada di bagian kredit? Coba utang plus di bagian kredit. Oh iya bener, ada utang usaha, berarti bener ya udah di bagian kredit ya. Perlengkapan masuk apa? Masuk ke aset kalau bertambah masuk ke apa? Masuk ke debit. Oh iya masuk ke debit, jadi perlengkapan pada utang usaha. Nah seperti itu. Oke. Kemudian sekarang lanjut, ini ada lagi bukti penerimaan kas. Ini kembali ke bukti internal ya. Jadi bukti internal ini ada penerimaan kas di mana kita menerima
dari pelanggan yaitu sebanyak 1.500.000 guna membayar jasa salon. Nah, berarti kita mendapatkan pendapatan, berarti pendapatannya plus. Nah, kalau ada pendapatan otomatis yang bertambah apa? Yang bertambah yaitu kasnya juga bertambah. Nah, di sini kita lihat nih. Kita lihat kas bertambah, kan kas masuk aset. Aset kalau bertambah itu dia masuk ke bagian debit. Kemudian pendapatan itu dia bertambah, tetapi kalau dia bertambah dia bukan di debit teman-teman. Jadi kalian harus hafal ini saldo akun normal. Pendapatan dia kalau bertambah itu berarti dia masuknya ke kredit. Jadi kalau biasanya kalau pakai logika nih, kalau pendapatan kan berarti bertambah. Kalau kita dapat pendapatan, kenapa pendapatan masuk ke kredit? Nah, itu tadi saya jelaskan lagi karena pendapatan itu mempengaruhi modal. Nah, kayak gitu. Jadi di sini dia juga berada di bagian kredit, sama halnya seperti modal. Nah, ini ya plus, berarti di bagian kredit pendapatannya. Nah, ini pendapatan di bagian kredit. Oh, berarti jurnalnya kas pada pendapatan jasa. Nilai 1.500.000. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pengeluaran kas lagi. Ini pengeluaran kas lagi dibayar kepada PD Anugrah. Berarti kalau dibayar kita membayar. Nah, kalau kita membayar yang berkurang apa? Yang berkurang kasnya berkurang. Oh, kemudian kasnya berkurang untuk apa kayak gitu. Nah, ini keterangannya untuk membayar utang. Berarti utangnya kan sudah dibayar, berarti utangnya juga berkurang. Makanya di sini kas berkurang, utang berkurang. Nah, utang berkurang, coba kalian lihat di saldo akun normal bagian utang. Utang kalau negatif berkurang itu ada di apa? Di bagian debit. Nah, kita masukkan ke sini utang mana ya tadi? Utang. Jadi kalau dia berkurang itu ada di bagian debit, bener nggak? Oh iya bener, ada di bagian debit. Kemudian kas kalau berkurang ada di mana? Di bagian kredit. Nah, seperti itu. Nah, jadi jurnalnya itu utang usaha pada kas, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada bukti internal lagi, yaitu bukti pengeluaran kas. Nah, bukti pengeluaran kas untuk apa? Yaitu dibayar kepada karyawan. Kalau membayar otomatis kasnya berkurang ya kan. Kasnya berkurang untuk membayar gaji karyawan bulan Oktober karena dibayarnya di akhir, ini tanggal akhir, berarti kan sudah kita nikmati manfaatnya, yaitu untuk membayar beban gaji ya kan. Masuk ke beban sendiri itu apa? Saldo akun normalnya. Beban itu kalau dia plus berarti ada di bagian debit nih. Kalian masukkan nih, bener nggak? Beban gaji dia plus berarti ada di bagian bagian debit. Oke, betul, di bagian debit. Nah, kemudian kas kalau berkurang dia ada di aset kalau berkurang gimana? Ada di bagian kredit. Oke, bener ya. Jadi beban gaji pada kas senilai 250.000. Nah, kemudian ada lagi nih bukti pengeluaran kas di mana di sini dibayar kepada Nyonya Kartika. Berarti kalau kita membayar, berarti kas kita berkurang. Kalau kita membayar atau membeli, berarti kas kita berkurang. Kemudian untuk apa kayak gitu? Untuk keperluan pribadi. Berarti kalau keperluan pribadi yaitu mengambil modal itu untuk keperluan pribadi, maksudnya ke prive. Nah, privenya plus. Nah, prive itu masuk apa kayak gitu? Prive masuk ke modal. Kita lihat masuk ke modal. Modal kalau di bagian plus itu apa? Di kredit. Nah, loh, tetapi apakah benar ini di bagian kredit? Mana ya? Apakah benar di bagian kredit? Oh, loh Bu, ini kenapa privenya di bagian debit? Kenapa nggak sama kayak modal? Katanya kalau bertambah itu di bagian kredit. Kenapa prive di bagian debit, Bu? Kayak gitu. Nah, karena prive itu sifatnya kebalikannya dengan modal. Prive itu sifatnya kebalikannya dengan modal. Jangan salah, walaupun dia masuk ke dalam akun modal, tetapi dia sifatnya kebalikannya dengan modal. Kalau modal bertambah di bagian kredit, kemudian berkurang di bagian debit. Kalau prive itu kebalikannya. Kalau dia bertambah, otomatis dia mengurangi modal. Kalau ada prive bertambah, berarti dia mengurangi modal. Kalau modal berkurang, berarti dia di bagian debit. Oke, seperti itu logikanya. Jadi di sini prive masuk ke dalam debit, makanya prive itu mengurangi modal, sifat kebalikannya dengan modal, makanya dia masuk ke debit. Kemudian kas masuk ke aset karena negatif, masuk ke kredit. Nah, itu. Nah, kemudian lanjut lagi, ini ada faktur lagi.
ada bukti faktur, yaitu bukti eksternal dari pihak perusahaan lain, yaitu faktur. Kalau faktur nggak jauh-jauh dari hutang. Nah, hutang sendiri di sini dijual kepada, berarti kita menjual kepada pihak luar. Nah, kalau pihak luar itu hutang, berarti maksudnya ke apa? Ke piutang, berarti piutangnya bertambah. Nah, selain piutang, berarti kita juga mendapatkan apa? Mendapatkan pendapatan. Kita mendapatkan pendapatan dari piutang tersebut. Makanya di sini piutang itu masuk ke apa? Ke aset. Masuk ke aset, makanya dia kalau bertambah ada di bagian debit. Nah, pendapatan itu kalau bertambah ada di bagian kredit. Jadi rumusnya atau akun jurnalnya itu piutang usaha pada pendapatan. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah mendengarkan. Nanti misal ada pertanyaan atau apapun bisa langsung ditanyakan melalui WA Ibu atau di kelas ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Demikian sesi 5 sudah berakhir sampai di sini materinya. Insya Allah bertemu lagi di sesi selanjutnya. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.